next level. Welcome back to our class. Good morning everyone. How are you today? How about your life? Hope you and your family in a healthy. Keep clean, keep spirit, keep strong. Stay at home. Now we are going to start our religion lesson. First we pray lead by Braulio. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran religion, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to study religion. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Braulio. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang keempat, taat mendengarkan perkataan Tuhan. Pembacaan Alkitabnya dari Yeremia 9 ayat 13 sampai ke 15 dan Roma 5 ayat 19. Tujuan pelajaran yang harus kita capai dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan pengertian taat kepada Tuhan, mengidentifikasi bentuk perilaku taat dan tidak taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan dan menunjukkan perilaku taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan baca dulu ayat Alkitabnya ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Sekarang kita baca dari Perjanjian Lama, Yeremia 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikuti. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan racun. Kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda. Pada masa itu, mereka hidup dalam pemerintahan Yoahaz, Yoyakim, dan Zedekiah. Minggu lalu kalian sudah membacanya, dan hari ini kita akan melihat bagaimana Nabi Yeremia memberitahukan peringatan kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Sekarang mari kita lihat sebentar tentang peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia adalah imam Israel yang hidup dan bekerja di Yerusalem pada dekade-dekade terakhir kerajaan selatan Yehuda. Dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk atas pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan dia bahkan meramalkan bahwa kerajaan Babel akan datang sebagai hamba Allah untuk mendatangkan keadilan atas Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan sayangnya, nubuatan itu menjadi kenyataan. Yeremia hidup dalam pengepungan dan kehancuran Yerusalem dan menjadi saksi terjadinya pembuangan. Nah, kitab ini hadir dengan cara yang sangat menarik. Pasal 36 mengatakan bahwa setelah 20 tahun Yeremia berkhotbah di Yerusalem, Tuhan memanggilnya untuk mengumpulkan semua khotbah, puisi, dan esainya dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Yang Yeremia lakukan dengan mempekerjakan juru tulis bernama Baruk yang menuliskan dan mengumpulkan semua materi ini ke dalam sebuah gulungan kitab. Nah, Baruk juga mengumpulkan banyak kisah tentang Yeremia dan dia menghubungkan semua bagian itu bersama-sama. Jadi inilah mengapa kitab ini dibaca seperti sebuah antologi, kumpulan koleksi-koleksi. Semuanya disusun untuk menyuguhkan nabi ini sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Kitab ini diawali dengan Tuhan yang memanggil Yeremia untuk menjadi nabi. Dan dia diberi panggilan ganda. Dia akan menjadi nabi bagi Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Dan kata-katanya akan mencabut dan merobohkan, tapi juga membangun dan menanam. Dengan kata lain, dia akan melayangkan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun dia juga membawa sebuah pesan harapan untuk masa depan. Nah, pembukaan ini dengan sempurna merangkum bagian besar pertama, bab 1 sampai dengan 24. Ini adalah kumpulan tulisan Yeremia sejak sebelum masa pembuangan. Dan pokok bahasanya adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar semua persyaratan kesepakatan yang mereka buat yang tertulis di dalam Taurat. Dan dalam berbagai cara, mereka telah mengadopsi pemujaan terhadap semua dewa Kanaan, membangun kuil berhala di seluruh negeri. Dan Yeremia mengembangkan metafora penyembahan berhala sebagai persinahan dan menggunakan bahasa pelacuran, seks bebas, dan ketidaksetiaan untuk menggambarkan bagaimana Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada allah-allah lain. Yeremia juga berulang kali melayangkan tuduhan terhadap para pemimpin Israel, para imam,
raja-raja, nabi-nabi lainnya, semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan Perjanjian yang memiliki akibat yang tragis, ketidakadilan sosial yang merajalela. Orang-orang yang paling rentan di masyarakat Israel yaitu para janda, anak-anak yatim piatu, para imigran semuanya dimanfaatkan, yang secara nyata-nyata hal ini melanggar hukum Taurat. Dan para pemimpin Israel tampaknya tidak peduli. Pasal terbaik yang menggambarkan semua hal ini adalah pasal 7, yang disebut khotbah Yeremia mengenai bait suci. Orang Israel datang untuk menyembah Tuhan mereka di bait suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar bait suci mereka menyembah Allah lain. Dan beberapa bahkan mengadopsi praktek pengorbanan anak-anakan yang mengerikan. Maka Yeremia menyampaikan pengumuman yang tidak biasa. Allah Israel akan datang dalam penghakiman. Dia akan menghancurkan bait sucinya sendiri dan menghukum Israel dengan mengirim musuh dari utara. Ini adalah pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem. Dan saat kita terus membacanya, kita akan menemukan bahwa Yeremia sedang berbicara tentang kerajaan Babel yang hebat. Jadi ini semua mengarah pada sebuah transisi di pasal 25. Israel belum berbalik kepada Allah mereka. Jadi pada tahun pertama Raja Baru Babel, Nebukadnezar, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumumkan bahwa tentara Babel yang sedang menuju ke Israel dan daerah sekitarnya untuk menaklukkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan selama 70 tahun. Dia membandingkan Babel dengan piala berisi anggur, diisi sampai penuh dengan murka Tuhan terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala Israel. Dan Tuhan akan membuat Israel dan bangsa-bangsa minum dari piala ini. Nah, pasal ini adalah kunci rancangan buku ini karena semua yang terjadi selanjutnya akan berfokus pada serangan Babel yang akan dilancarkan. Pertama terhadap Israel di pasal 26-45 dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain di pasal 46-51. Bagian tentang Israel pertama berisi kisah tentang bagaimana Yeremia memohon kepada Israel untuk berbalik kepada Allah. Bagaimana dia memperingatkan mereka sampai detik terakhir, namun para pemimpin Israel terus menolaknya. Bagian ini diakhiri dengan kumpulan besar kisah tentang bagaimana Yerusalem dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh Babel. Dan tentang bagaimana Yeremia dianiaya sepanjang waktu dan akhirnya diculik lalu dibawa secara paksa ke Mesir oleh sekelompok pemberontak Israel. Nah, di bagian tengah ini, di antara semua kisah kelam tentang bencana dan penghakiman ini, ada kumpulan pesan pengharapan Yeremia tentang masa depan Israel. Jadi Yeremia menangkap ramalan Musa bahwa setelah bangsa Israel melanggar perjanjian dan pergi ke pembuangan, baca Ulangan 30, Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Sebaliknya, Dia akan memperbarui perjanjiannya dengan mereka dan mengubah hati mereka. Yeremia mengembangkan janji ini dengan berkata bahwa suatu saat Allah akan menuliskan hukum Taurat bukan di atas loh batu, melainkan di hati umatnya sendiri. Allah akan memulihkan pemberontakan bangsa Israel, sehingga suatu hari nanti mereka benar-benar dapat mencintai dan mengikuti Allah sepenuhnya. Sehingga suatu hari nanti Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan Mesias dari garis keturunan Daud akan datang. Dan saat itulah semua bangsa akan mengenal Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Jadi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa meskipun Israel telah murtad, Allah tidak akan membiarkan dosa bangsa Israel menjadi sebuah akhir. Sebaliknya, kesetiaannya sendiri akan membawa pemenuhan janji-janjinya, bagaimanapun caranya. Selanjutnya, kita akan menemukan kumpulan besar puisi tentang bagaimana Tuhan akan memakai Babel untuk menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Israel, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Edom, Amon, Damaskus, Hasor. Dan yang mengejutkan adalah puisi-puisi yang paling panjang diletakkan di bagian paling akhir, dan semuanya berisi tentang penghakiman Tuhan atas Babel. Jadi meskipun Tuhan memakai bangsa ini untuk menjalankan keadilannya, Ia tidak mendukung kekerasan dan penyembahan berhala mereka. Jadi Babel juga akan berada di bawah standar keadilan Tuhan. Maka Yeremia mencela kesombongan dan ketidakadilan bangsa ini juga. Nah, Babel adalah bangsa yang sangat besar dalam puisi-puisi ini. Dan ini mengingatkan kita pada gambaran Babel dari Kejadian pasal 11. Babel menjadi gambaran sebuah bangsa yang memberontak. Dalam pengagungan kekayaan dan perang mereka, Tuhan akan menyerahkan bangsa ini ke dalam kehancurannya sendiri. Kitab ini diakhiri dengan sebuah kisah dari bagian akhir kitab 2 Raja-Raja. Di situ diceritakan tentang serangan terakhir Babel atas Yerusalem. Bagaimana mereka menghancurkan tembok kota dan membakar bait suci dan membawa orang-orang ke pembuangan. Kisah ini menunjukkan bagaimana peringatan Yeremia tentang penghakiman dari pasal 1-24 digenapi. Tapi kemudian, pasal ini diakhiri dengan sebuah kisah pendek tentang Raja Israel yang tertawan, yaitu Yoyakin, yang merupakan pewaris keturunan Daud. Dan Raja Babel membebaskannya dari penjara dan menunjukkan belas kasih kepadanya serta mengajaknya untuk makan di meja raja selama sisa hidupnya. Dan begitulah kitab itu berakhir. Jadi, ini adalah secercah harapan. Dan ini mengingatkan akan janji Yeremia di pasal 30-33.
Tuhan tidak melupakan umatnya atau janji akan datangnya raja yang akan datang dari garis keturunan Daud. Jadi meskipun kitab ini mengandung sejumlah besar peringatan dan penghakiman, bagian penutupnya diakhiri dengan sebuah catatan harapan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali melakukan ketidaktaatan yang mengarah kepada hal-hal atau perilaku yang negatif seperti yang dilakukan umat Israel, sehingga Nabi Yeremia harus memperingatkan mereka. Sekarang, mari kita melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya hidup di dalam ketaatan. Tapi apa itu taat? Mari kita lanjutkan. Taat itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya mendengarkan. Nah, taat menurut bahasa Indonesia itu adalah tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh. Tunduk itu adalah menyatakan sikap menghamba atau memperbudak diri untuk menaati tuannya. Patuh itu menyatakan sikap taat, tidak berlaku curang itu menyatakan sikap kejujuran, setia, menyatakan sikap berpegang teguh pada janji dan pendirian, saleh menyatakan sikap rajin beribadah. Apa itu mendengarkan? Mendengarkan itu sama dengan taat. Contohnya adalah menunjukkan tindakan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu sama dengan tindakan menangkap suara dengan telinga. Jadi antara mendengarkan dan mendengar itu berbeda. Apa itu perkataan Tuhan? Hari ini kita belajar taat terhadap perkataan Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu disebut gospel atau gospel, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Perkataan Tuhan adalah aturan yang mengajarkan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan yang di dalamnya kita mengerti tentang Tuhan. Sekarang, mari kita lihat bentuk-bentuk perilaku tidak taat dan taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat dulu perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di rumah. Apa saja misalnya? Bersikap kasar terhadap orang tua dan saudara, suka mencuri di rumah, tidak merapikan tempat tidur, tidak mau membantu, bermain berlebihan, dan tidak patuh kepada orang tua. Saja bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di sekolah, tidak mengerjakan piket, menyontek saat ulangan, bersikap kasar kepada guru dan siswa yang lain, membolos, tidak tepat waktu, mencuri alat tulis teman dan guru, tidak patuh pada peraturan sekolah. Lalu apa saja bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di gereja? Yaitu tidak pernah mengikuti kebaktian atau sekolah minggu, tidak memperhatikan firman atau khotbah ketika sedang disampaikan, suka mengganggu teman ketika beribadah, suka bermain HP atau game saat mendengarkan firman Tuhan, dan tidak suka berdoa atau tidak pernah berdoa. Apa saja bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di lingkungan sekitar? Suka mencuri, merampok, atau mencopet. Kemudian memusuhi teman, tidak sopan kepada sesama atau kepada orang lain, dan menjelek-jelekkan sesama atau tetangga. Nah, apa saja bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan? Kalau tadi bentuk perilaku tidak taat, sekarang mari kita lihat perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di rumah. Bersikap sopan terhadap semua anggota keluarga, bersikap jujur terhadap semua anggota keluarga, rajin membantu anggota keluarga, mendengarkan nasihat orang tua, menghormati orang tua, menaati orang tua. Bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di lingkungan sekolah apa saja? Mendengarkan dan memperhatikan pelajaran, mengerjakan tugas dengan rajin, datang ke sekolah tepat waktu, membantu teman yang kesulitan, dan mematuhi semua peraturan sekolah. Bentuk-bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di lingkungan masyarakat apa saja contohnya? Yaitu menghormati semua warga masyarakat,
membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan. Kemudian, bertegur sapa terhadap tetangga, terhadap orang-orang di sekitar, dan menghargai warga masyarakat yang berbeda keyakinan, tidak menjelek-jelekkan agama orang lain, dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, dan mematuhi peraturan di lingkungan sekitar. Lalu apa saja bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di lingkungan gereja? Yaitu rajin sekolah minggu atau rajin beribadah, rajin berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari dan merenungkannya, serta mempelajari atau mendalami Alkitab. Ada kerinduan mempelajari firman Tuhan dan memberikan persembahan dengan sukacita dan tetap percaya kepada Tuhan. Itu tadi bentuk-bentuk perilaku taat dan juga bentuk-bentuk perilaku tidak taat. Ternyata dampak perilaku tidak taat itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti tadi bangsa Israel yang harus diperingatkan Nabi Tuhan yaitu Nabi Yeremia tentang penghukuman atas ketidaktaatan mereka. Jadi jangan bermain-main, kita harus pilih untuk taat. Lalu apa saja dampak perilaku tidak taat? Di dalam aspek sosial. Aspek sosial itu hubungan dengan sesama. Dijauhi teman, dikucilkan dalam lingkungan pergaulan, sulit bergaul, menarik diri dari pergaulan. Lalu dalam aspek psikologis. Psikologis itu hubungan dengan diri, yaitu merasa bersalah, tidak percaya diri, bersikap tertutup, kesulitan belajar, dan gelisah. Dan aspek spiritual. Spiritual itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa berdosa kalau tidak taat, tidak tenang, menyalahkan Tuhan, tidak dapat beribadah dengan benar. Ada memiliki ciri-ciri seperti ini, berarti tidak taat. Tetapi jangan khawatir, berdoa, Roh Kudus akan menolong kita untuk taat. Lalu apa saja dampak perilaku dalam aspek sosial, yaitu mudah bergaul, memperoleh banyak teman, memiliki hubungan baik dengan sesama, dan di dalam aspek psikologi memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dan di dalam dampak perilaku taat ya, dalam aspek spiritual adalah kita hidup menjadi lebih tenang, kita mengetahui tujuan hidup yaitu memuji dan memuliakan Tuhan dan menikmati Dia dalam kehidupan sehari-hari, serta beribadah dengan tenang setiap hari. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Harap kalian paham dan mengerti tentang bentuk-bentuk perilaku taat, pengertian taat, dan dampak perilaku taat. Sekarang, kalian kerjakan tugas nanti menjawab 4 pertanyaan dan dikirimkan, serta yang belum mengerjakan tugas pelajaran 1 dan 2 segera dikirimkan ya. Sekarang kita akan tutup pelajaran, berdoa dipimpin oleh Evelyn. Friends, let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we have finished our lesson. Please bless our teacher who have taught us, and always give us healthy to learn more about knowledge. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you. Thank you, Evelyn. Okay, see you next time. Bye-bye.